Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa diberi nikmat iman dan Islam, diberi umur panjang, sehingga kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah pada tahun ini. Selawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa manusia diciptakan oleh Allah di permukaan bumi ini semata-mata diperuntukkan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah dalam firman-Nya, tidak kuciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim di bulan suci Ramadan adalah menjalankan ibadah puasa. Hari ini tertulis dan terpatri di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan puasa sebagaimana umat sebelum kita. Salah satu pesan dari surah Al-Baqarah 183 ini adalah dengan berpuasa kita akan mencapai predikat takwa. Namun demikian, bulan Ramadan ini hanya berlangsung kurang lebih 29-30 hari, yang di dalamnya begitu banyak manfaat-manfaat yang dilipat gandakan amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya, memanage waktu kita dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Dalam salah satu surat Al-Hasr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tansur nafsun ma qaddamat ligat. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dalam surah Al-Hasr ini Allah memanggil orang-orang yang beriman agar bertakwa kepadanya. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa-apa yang diperbuat untuk hari esok di akhirat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Ini diperingatkan kita di dalam surah ini. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, marilah kita senantiasa bermuhasabah, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri kita, agar umur dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan kita melaksanakan bulan puasa di tahun 1443 Hijriah ini, umur kita menjadi berkah dan hidup kita menjadi bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai menyatakan bahwa kita perlu memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Yang pertama itu adalah mari kita manfaatkan masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Yang kedua adalah mari kita memanfaatkan masa sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Yang ketiga adalah mari kita manfaatkan harta kekayaan kita sebelum kita merasa sempit atau sulit mendapatkan harta. Mari kita manfaatkan masa lapang kita sebelum datang masa sibuk kita. Dan yang terakhir adalah mari kita manfaatkan masa hidup kita sebelum datang masa mati kita. Tentunya ini merupakan kesempatan di bulan suci Ramadan ini
pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terhadap 5 perkara tadi, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengerjakan ibadah sesuai dengan penciptaan kita di dunia yang saat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 hal yang perlu untuk kita lakukan agar umur kita bisa lebih berkah dan waktu kita bisa kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah marilah kita mencari akhirat tanpa melupakan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas yang artinya kurang lebih, carilah negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan di dunia. Al-Quran surat Al-Qasas ini memberikan makna kepada kita bahwa kita dalam kehidupan kita perlu mencari kehidupan akhirat tetapi tidak melupakan kehidupan dunia. Oleh karena itu kita diajarkan pada saat di akhir doa kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Harapan kita bahwa kita diberikan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Yang kedua adalah kita perlu meninggalkan hal-hal yang sia-sia tanpa bermakna dalam menjalani kehidupan kita di permukaan bumi ini. Rasulullah SAW berpesan melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Rasulullah SAW bersabda bahwa bukti kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, marilah kita memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, apalagi di bulan suci Ramadan ini, untuk selalu bertadarus Al-Quran, sholat tarawih pada malam hari, kemudian mengucapkan hal-hal yang baik, kemudian tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian yang ketiga adalah mari kita memperbanyak hal-hal yang mengalirkan pahala yang terus-menerus walaupun kita telah meninggalkan bumi Allah ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa jika seseorang meninggal, maka terputus pula pahala amal kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Tentunya apabila hal ini kita lakukan, insya Allah manajemen waktu kita selama umur kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hidup kita akan bermakna dan berkah, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita semua dimasukkan di dalam surga Allah pada nantinya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, terutama bagi diri kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.